Sebenarnya itu istilahnya sudah diganti. Sekarang jadi istilahnya PPKS atau PPKS. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Selama pandemi ini, apa peran dari dinas sosial di masyarakat? Baik, itu slogannya ya, ceria. Ya, pastinya kalau ingat slogannya itu jadi terus ceria dalam bekerja juga ini, dalam melayani masyarakat juga ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah visi dan misi. Sebenarnya dinas sosial itu visinya apa, Bu? Oke. Ya, kita mempunyai visi dinas sosial terwujudnya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kota Salatiga yang semakin mandiri dan sejahtera. Oke. Kemudian untuk misinya? Untuk misi diantaranya itu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oke, nah tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Nah, sebenarnya siapa saja yang masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang masuk dalam kategori itu, Bu? PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial sebenarnya itu istilahnya sudah diganti dengan Permensos yang baru Mbak Gita. Sekarang jadi istilahnya PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tapi sampai sekarang memang masyarakat lebih lebih kenal dengan PMKS betul itu hanya istilah, mungkin lama-lama juga bisa istilahnya PPKS. Tadi apa Bu PPKS, Bu? Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Ya, itu ada beberapa indikator, Mbak. Ada fakir miskin, bukan indikator. Ada beberapa yang masuk kriterianya. Fakir miskin, anak terlantar, disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, dan lain-lainnya. Itu yang kriterianya yang masuk ke sana ya, PMKS. Salah satunya seperti itu kriterianya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah PPKS ya, sekarang kita harus pakai istilah yang baru berarti ya. PPKS atau PMKS. Itu sebenarnya berapa sih Bu kalau di Kota Salatiga ini jumlah personil, jumlah PMKS atau PPKS di Kota Salatiga ini? Data yang kami terima sampai bulan Oktober ini data Oktober Mbak. Itu ada 12.157 yang terdiri dari perempuan atau wanita 6.109 dan untuk putra untuk laki-laki 6.109 dan untuk putri atau wanita 4.072 orang. Cukup banyak juga ya, 12.157 ya. Oke, nah ini dari ya karena banyaknya yang jumlah data ini, otomatis dalam menangani mereka, melayani mereka butuh banyak personel. Nah, ini berapa jumlah personel yang menangani PMKS atau PPKS ini, Ibu? Kalau di dinas sosial itu secara keseluruhan kami ada 71 Mbak tenaga. ASN-nya itu ada 32. Kemudian THL ada 10 orang. Kemudian kami ada juga tenaga pendukung kegiatan pengelolaan rumah singgah. Jadi kami punya rumah singgah. Ya, itu ada 9 orang. Kemudian kami punya pendamping PKH. Itu ada 15 orang. Kemudian TKSK yang di kecamatan-kecamatan itu ada 4 orang. Juga ada Satuan Bakti Pekerja Sosial Peksos itu ada 1 orang. Oke, begitu ya. Artinya ya apalagi 12.000 hanya di cover oleh 71 ini Bu ya, luar biasa. Berarti ini benar-benar ini harus bekerja, benar-benar kerja smart dan kerja keras ini Bu ya. Baik Ibu, nah ini terkait dengan PPKS gitu ya Bu ya. Sebelum kita lanjut kembali gitu, ya tadi sudah disebutkan kriteria-kriterianya PPKS. Kemudian bagaimana ini strateginya untuk menangani PPKS sendiri Bu? Jadi kami ada beberapa strategi Mbak. Maaf Mbak.
Ada tersedia data center PMKS sebagai referensi dalam penanganan PMKS. Kami ada data, pusat data. Kemudian yang kedua, strategi kami ada bantuan sosial, beberapa bantuan sosial di kegiatan-kegiatan kami di 3 bidang di Dinsos. Di Dinsos kan ada 3 bidang, ada bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, yang satu bidang pemberdayaan sosial. Seperti itu ya. Baik teman setia, sebelum kita lanjut kembali dialog kita siang hari ini untuk membahas masalah ini ya, bantuan-bantuan apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan serta persyaratannya. Kita akan jeda beberapa pesan dulu ya Bu Yani ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog interaktif kita siang hari ini bersama Dinas Sosial Kota Salatiga. Masih bersama Ibu Sri Handayani SOS MM. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Nah, kalau tadi kita sempat singgung ya tentang bantuan-bantuan. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial ya Bu Yani ya. Betul, nah, mungkin ada beberapa yang bisa dijelaskan di bantuannya seperti apa dan bagaimana nih cara mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, Ibu? Siap. Mungkin salah satu bantuan ya Mbak Gita, ada BSKKM atau Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin. Dari namanya saja kita tahu ya Pak, itu untuk masyarakat miskin. Jadi manakala ada warga dari masyarakat miskin itu yang meninggal, ahli warisnya bisa mendapatkan bantuan tersebut di Dinas Sosial. Tentu saja ada beberapa persyaratan. Salah satunya kalau memang itu kita mengetahui benar-benar warga miskin, ahli waris membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah miskin, ada materainya. Kemudian mencari surat pengantar, tentu saja biasanya kan dari RT, RW, istilahnya untuk mengurus PSKKM, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan, kemudian dibawa ke Dinsos, dan di Dinsos kita ada form pengajuan. Form pengajuan kita sediakan, nanti bisa diisi. Setelah syaratnya itu lengkap, ada lagi fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian akte kematian, tentu saja dari Capil, Kalau yang akte kematian tidak perlu dilegalisir, tapi untuk KK juga tidak perlu. Untuk KTP perlu legalisir dari Capil. Kemudian berkas tersebut diserahkan ke Dinas Sosial. Baik. Misalnya begini ya Bu ya, ada keluarga yang keseripahan begitu, kemudian mau mengurus karena mereka tidak tahu persyaratan apa saja, berarti bisa ditanyakan ke Dinas Sosial. Saged, monggo. Persyaratan yang kan apa saja yang mesti disiapkan begitu ya. Biasanya ketika warga tanya ke kelurahan juga, kelurahan sudah ada. Sudah. Kami tentu saja Dinas Sosial kan tidak bekerja sendiri, Mbak. Di banyak kegiatan kami menggandeng para Kasisospermas dan Bapak Lurah di kelurahan untuk informasi tentang kegiatan di sosial, syaratnya apa, termasuk BSK kami ini biasanya sudah bisa ditanyakan lewat kelurahan. Kalaupun mungkin langsung ke kami juga tidak masalah. Tidak apa-apa. Kemudian yang memberikan kriteria apakah bisa mendapatkan bantuan itu berarti dari RT RW itu Bu ya? Bukan. Atau bagaimana bukan, itu Bu? Kalau dari RT RW itu hanya untuk mengurus saja. Kalau terkait dengan warga kurang mampu di tempat kami, karena kami punya data. Ada datanya warga, data warga orang tidak mampu. Kemudian tentu saja ada syarat lagi Mbak, bahwa ahli waris yang nanti akan menerima santunan itu bukan PNS, bukan pensiunan, bukan ABRI, polisi, purnawirawan, termasuk non sewu yang meninggal itu bukan PNS, bukan ABRI, gitu ya. Ada syarat. Ya, persyaratan seperti itu ya. Baik, nah ini berkaitan dengan bantuan-bantuan nih. Nah, kalau misalnya ada orang yang terlantar tapi tidak ada keluarganya.
Nah, ini bagaimana ini untuk penanganannya, Bu? Oke, nggih. Oh, Bu, mungkin saya tambahkan tadi yang BSKKM nggih. Yeah. Untuk bantuan nominalnya bisa saya nominalnya berapa itu, Bu? Nominalnya untuk saat sekarang ini 1 juta rupiah. Kalau dulu pernah 750 dan sebagainya, kami naik dan sekarang 1 juta rupiah per warisan nggih, pewaris nggih, yang sesuai dengan persyaratan sudah memenuhi persyaratan tadi ya. Baik. Okay. Nah, kita beralih ke ini ya, Bu ya. Kalau misalnya nih ada orang yang terlantar, tapi dia tidak punya keluarga, itu bagaimana nih menanganinya? Betul Mbak, kami seringkali menemukan warga yang ODGJ dan sebagainya yang tidak ada keluarga nggih. Keluarganya. Dinas sosial ada rumah singgah, Mbak. Jadi sementara ditempatkan di rumah singgah kami. Oke. Tapi maksimal sekitar 3 hari kami merawat di sana. Jadi ada layanan-layanan, ada kita beri makan, minum. Di situ juga ada perawat juga Mbak, perawat. Kemudian pekerja yang untuk membantu memandikan ketika manakala yang bersangkutan itu saya nggih keadaannya kurang bersih gitu, kita rawat, ada luka-luka itu kita rawat. Kemudian karena tidak ada keluarga selama 3 hari, setelah 3 hari kami kirim Mbak, ke biasanya kami bekerja sama dengan Panti Keramas Ungaran. Di Ungaran ya. Jadi di sana kita serahkan ke sana yang merawat inji. Tapi untuk jangka waktunya itu tidak ini ya Bu ya, berapa lama dia dirawat di sana karena nggak ada keluarganya gitu. Inji itu di Panti Keramasnya ya yang akan menangani begitu Bu ya. Selanjutnya baik, nah oke nih, ini sekarang kita beralih ke memberikan bantuan untuk keterampilan kepada warga ini Bu ya. Nah itu apakah ada satu kegiatan seperti pelatihan buat warga kurang mampu supaya mereka punya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri misalnya dengan membuat kue atau apa begitu Bu? Ada Mbak, ada belum lama ini Mbak, bahkan Mbak kita laksanakan itu ada di bidang pemberdayaan sosial. Kami membantu pelatihan untuk perempuan rawan sosial ekonomi Mbak. Jadi ada pelatihan memasak, ada pelatihan menjahit dan sebagainya. Gitu ya. Jadi supaya mereka berdaya ya, berupaya bisa menciptakan keterampilan sendiri. Memasak kemarin juga kita pelatihan memasak kue Mbak, dan saat pelatihan pun ternyata hasilnya mereka pinter Mbak. Bagus ya, kan kita juga dilatih untuk nge-pack juga itu bagus sekali. Ternyata juga sudah punya sudah punya dasar memasak gitu. Dan terutama itu yang kita ambil juga karena PRSE ya Mbak, kita harus masuk data DTKS. Maksudnya tidak asal kita memilih yang untuk pelatihan. Juga warga yang tidak mampu terus terang. Jadi masuk di data kami, data keluarga, data kesejahteraan keluarga. Nanti berkembangnya dia bisa menciptakan kayak UMKM begitu. Betul, mungkin ya Bu ya. Harapannya seperti itu. Cuma kita memberikan pelatihan saja ya kalau dinas sosial kalau dari sisi bisa memberikan permodalan pada mereka tidak ya Bu ya. Tidak, itu maksudnya itu mungkin OPD lain ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini Bu ya terkait dengan sekarang kan kita masih pandemi COVID-19 gitu Bu ya. Nah ini apakah ada bantuan untuk warga yang terdampak COVID-19 ini Ibu? Baik sekali, ini malah pas momennya Mbak. Momennya ya. Tapi mungkin saya sedikit flashback nggih. Kalau yang 2020 kami juga menangani Mbak untuk terkait dengan dampak COVID. Kami menyalurkan bantuan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri Mbak. Saat itu sebanyak 8.877 paket sembako Mbak di tahun 2020. Kemudian juga untuk OPD lain juga saat itu ikut menangani Mbak. Jadi tidak hanya dinas sosial. Kemudian pada tahun 2021 ini untuk warga yang terdampak, kami di penetapan kemarin telah menyalurkan juga Mbak
sebanyak 1.000 paket yang terdampak itu 1.000 paket. Kalau yang isolasi mandiri kami menyalurkan 2.000 paket. Saat itu kan sedang tinggi-tingginya Mbak. Jadi begitu kami bantuan kami buka langsung habis 2.000 paket. Kemudian untuk dampak di perubahan ini kami menyalurkan dampak dan isolasi mandiri Mbak sebenarnya. Cuma alhamdulillah ya di Kota Salatiga trennya sudah turun. Mudah-mudahan semakin zero ngaten nggih harapan kami sudah bisa normal, benar-benar new normal ya. Iya, betul. Jadi isolasi mandiri nampaknya sudah semakin kecil. Untuk itu kami salurkan ke warga yang terdampak. Gitu ya. Itu ada 2.000 paket, Mbak. 2.000 paket. Ya, sekarang baru proses insya Allah nanti mungkin minggu depan Mbak kami salurkan. Kalau warganya kami sudah pendataan. Pendataannya dari mana itu Bu? Jadi sekali lagi memang Dinsos itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat dari RT, RW, kelurahan, tentu saja. Supaya bantuannya bisa sasarannya tepat gitu Bu ya. Mbak. Betul. Jadi kami bekerja sama dengan Kasiswas Permas untuk mendata warga yang terdampak. Kemudian dari kelurahan, kemudian ke diser ke RW, RW ke RT, kemudian setelah data terkumpul dari RT RW dikumpulkan ke kelurahan, kecamatan, kemudian mengumpulkan kepada kami. Dan sekarang data 2.000 itu sudah kami terima Mbak. Jadi mungkin tinggal proses penyaluran. Insya Allah minggu depan kami salurkan. Baik, ya. Semoga saja ini benar-benar tepat sasaran ya, karena kadang-kala banyak keluhan dari masyarakat yang seperti ini. Saya tuh harusnya dapat, tapi kenapa saya enggak? Dia harusnya enggak dapat tapi dapat. Nah itu namanya ngemong orang banyak begitu Bu ya. Iya, padahal datanya juga harapan kami ya tetap datanya dari masyarakat, dari paling bawah. Tapi apapun memang kadang seperti itu Mbak keluhan. Tidak apa-apa, kami sering mendapat komplain seperti itu Mbak. Iya. Baik, teman setia, buat Anda yang mau bertanya seputar materi dialog, silakan nanti bisa bergabung bersama kita ya, lewat WA atau SMS-nya di 081904880999 atau bisa telepon juga boleh ya di 02983233310. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari pendengar ya Bu ya, ini satu pertanyaan lagi tentang ini. Akhir-akhir ini di musim penghujan ini kan ada banyak bencana ya di sekitar kita begitu. Nah ini apakah ada program untuk penanganan bencana sendiri Bu dari Dinas Sosial? Baik Mbak kita. Ada Mbak, ada di kegiatan kami terkait dengan penanganan korban bencana Jadi tidak hanya saat musim hujan Mbak, saat kebakaran itu ada ya korban kebakaran. Tapi tentu saja dengan kriteria Mbak. Kita tidak serta-merta memberi bantuan. Jadi misalkan ada kegiatan, ada kejadian, entah itu kebakaran atau mungkin longsor, ada rumah longsor sebagian ada kerugian dan sebagainya. Itu biasanya masyarakat lapor ke RT RW kemudian ke kelurahan kelurahan atau kecamatan membuat laporan. Tidak hanya dikirimkan ke Dinas Sosial sih, karena penanganan bencana kan secara terpadu Mbak. Dikirimkan juga ke Satpol, ke mungkin Dinas Perkim, Dinas kesehatan mungkin dan sebagainya. Kalau dari Dinas Sosial sendiri, ketika kita mendapatkan laporan seperti itu, ada tim kami yang melakukan survei ke lapangan. Kita survei dulu seberapa parah kerugian, kerusakan, kita asesmen, kita data, kemudian kalau memang itu layak untuk dibantu,
kita bantu karena kita ada anggaran tersebut. Begitu ya. Tetap ada pendataan dulu ya. Betul, ada survei. Survei dulu begitu. Baik, nah ini sudah ada beberapa yang masuk bertanya Bu ya. Kita akan langsung menjawab pertanyaan dari pendengar ya. Ini dari Diro di Penjawi. Oke, mau bertanya Ibu narasumber, selama pandemi ini apa peran dari dinas sosial di masyarakat? Ya, tadi sudah disinggung juga ya Bu ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, adakah kontak servis atau lapor cepat untuk penanganan PGOT maupun anjal gitu ya? Monggo silakan Ibu. Oke, terima kasih ke Mas Diro. Mas Diro ya. Mas Diro. Untuk peran dinas sosial dalam pandemi ini tadi mungkin sedikit banyak sudah saya sampaikan kita ada bantuan sembako untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. Untuk yang penetapan kemarin itu 2.000 paket, kemudian yang perubahan ini ada 2.000 paket juga. Cuma karena tadi isolasi mandiri sudah semakin kecil, itu juga tidak hanya isolasi mandiri tapi terdampak. Seperti itu. Jadi peran dinsos di pemberian bantuan sembako. Nominalnya Rp200.000 Mbak. Jadi sembako ada beras, mungkin ada minyak, kemudian kalau di isolasi mandiri itu ada madu, ada sarden, seperti itu. Begitu ya. Oke, baik itu Mas Diro ya. Semoga jelas untuk jawaban dari Ibu Yani tadi ya. Belum selesai Mbak, tadi ada call center tadi nih. Call centernya bagaimana ini Bu? Kalau ada warga yang kadang masyarakat kan ketika di jalan atau di mana menemui warga yang mungkin agak ngamuk atau yang meresahkan seperti itu, Mbak. Itu masyarakat bisa menghubungi Satpol PP atau kalau di dinas sosial boleh kami ada call center ya. Di mana itu Bu? Call centernya? Call centernya di nomor 0298 342 9319. Itu nomor meja Bu ya? Ya, itu tentu saja itu karena nomor meja hanya sampai di jam kerja. Untuk yang 24 jam kami ada juga Mbak, ada 3 yang bisa dihubungi. Itu yang pertama 081 22 94 64647. Atau Pak Joko itu. Pak Joko ya, sebagai kasih yang menangani langsung PGOT tersebut. Kemudian ada lagi dari stafnya Pak Joko namanya Pak Wahyu. Nomor HP-nya 0858 7873 7777. Ya, gitu. Betul. Baik. Itu 2 ya berarti nomornya ya. Baik, itu Mas Diro ya. Jawaban dari Bu Yani semoga jelas juga buat teman setia yang lain yang juga punya pertanyaan yang sama. Semoga jawabannya tadi jelas, jadi pencerahan. Ada satu lagi nih Bu. Selamat pagi Mbak Gita juga Bu narasumber. Saya Siti ingin bertanya. Saat ini pemerintah sedang gencar memberikan bantuan sosial. Namun bagaimana tindakan dari dinas sosial jikalau ada bantuan yang turun tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan? Nah, ini tadi ya sempat kita singgung ya. Memang kadang kita dengar di masyarakat ada yang nguduh rasa gitu namanya bagaimana ini? Itu mungkin bantuan yang dari pusat ya Mbak. Kalau yang bantuan dari kami yang hanya insidental ngoten nggih. Jadi hanya ini bantuan sembako untuk ini. Nah, itu kami data langsung ke masyarakat tadi nggih dari tingkat RT RW lewat kelurahan. Nah, memang benar Mbak. Jadi itu terkait dengan program pemerintah. Kami ada program PKH Mbak, ada juga BPNT. Jadi saat penerima program PKH itu kan jenjang waktunya kan 5 tahun, 5 tahun. Jadi pada masa itu memang yang mendapatkan program tersebut memang dibantu terusan tentu saja semakin meningkat dan semakin meningkat. Nah, mungkin itulah yang di masyarakat itu kan sudah di masyarakat akhirnya nampak itu kan sudah
agak mapan ya. Sekarang sudah mapan, mungkin beberapa waktu yang lalu belum begitu betul, ya. Betul ya. Jadi gini, tapi kita juga bisa untuk menggraduasi Mbak. Ketika manakala yang sudah kita bantu itu sudah terlihat mampu, tapi tentu saja tidak dengan serta-merta karena itu penetapannya adalah Kemensos. Dari jadi pusat tidak, ya. Betul, jadi tidak bisa langsung di-cut, enggak. Itu ada proses kita mengirim ke sana dan sebagainya. Kemudian baru setelah prosesnya selesai kita graduasi gitu ya. Itu ya berarti masyarakat bisa menyampaikan saja ya, melaporkan bahwa kondisinya sudah berubah mungkin. Betul. Tapi proses tidak langsung besok udah nggak keluar gitu ya Bu ya mungkin. Tapi matur nuwun atas pertanyaan Mbak Siti tadi, karena kita memang proses dalam perbaikan data itu terus menerus Mbak. Terus menerus. Harapan kami sih ketika data untuk orang-orang yang tidak mampu itu ya itu ada data, kami punya data namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial Mbak. Di situ adalah data fakir miskin dan tidak mampu. Ya. Itu kami perbaiki terus menerus Mbak. Ya, walaupun kemarin memang gimana, kalau mungkin saya sedikit curhat masalah data nggih Mbak. Bahwa di Kemensos ada sedikit perubahan tentang pendataan. Itulah yang kemudian jadi data kita bukan hanya Salatiga sih, data di se-Indonesia itu agak tersendat karena ada perbaikan seperti itu nggih. Jadi contoh nggih, data kami sekarang ada 85.000 warga Mbak di Kota Salatiga yang masuk di DTKS. Itu per 31 Agustus. Sebelumnya itu 1 bulan sebelumnya itu datanya pada 55 atau berapa. Intinya dalam waktu 1 bulan itu tahu-tahu data kita tambah 20.000. Itu adalah dari pusat yang menentukan seperti itu. Tapi tentu saja kami akan perbaiki dengan verbal data di lapangan. Dan ini insya Allah bulan ini akan kami lakukan verbal data kembali. Semoga aja ya Bu ya, tahun depannya bisa sudah tertata baik gitu Bu ya. Proses makin baik. Karena banyaknya ya tadi 85.000 data, aduh pusing sekali juga ya. Dan mungkin saya bisa informasikan kepada warga masyarakat Kota Salatiga bahwa ada aplikasi dari Kemensos itu Cek Bansos. Namanya Cek Bansos. Monggo kalau bisa di-download, ada Cek Bansos dari Kemensos ya. Itu untuk warga masyarakat yang merasa sekali lagi merasa dirinya itu pantas untuk mendapatkan bukan Mbak, bisa masuk di data dulu. Jadi di data itu kami tidak menjanjikan bahwa masyarakat yang masuk di data itu adalah warga nanti akan mendapatkan bantuan, tidak. Itu kami menyediakan data dulu. Untuk intervensi bantuan bisa dari pusat yang menentukan, ya. Atau kita juga bisa melayani permintaan dari OPD lain Mbak. Jadi manakala misal OPD Perkim misal memerlukan data DTKS karena akan ada bantuan rumah layak huni. Itu bisa kami permintaan data dari Perkim ke Dinas Sosial DTKS-nya. Mana sih warga yang layak untuk membantu memberikan data-data yang sudah ada ya. Betul, di Dinas Sosial begitu ya. Oke, dan satu pertanyaan lagi nih Bu dari Ina ini mau bertanya, termasuk dengan bantuan sosial dari Dinas Sosial berupa sembako seperti tahun lalu. Yang pendataannya lewat RT RW, apakah untuk tahun ini juga masih ada Bu, dan bagaimana persyaratannya? Sembako ini ya. Tahun lalu mungkin pandemi, sekarang masih pandemi, apakah masih ada begitu yang ditanyakan ya? Gini, kami ada bantuan sembako itu bukan banyak ya, ada beberapa ya Mbak. Ada bantuan sembako untuk duafa. Di 1 tahun berjalan itu kami lakukan 2 kali Mbak. Jadi yang pertama di momen Lebaran. Jadi kami salurkan saat bulan puasa. Kemudian yang kedua di momen Natal. Kami salurkan di bulan Desember. Ya, jadi ini
kami sudah dapat datanya sih untuk bantuan penerima bantuan duafa itu kami sudah dapat. Gitu. Karena kan kita berproses ya Mbak. Jadi kami melakukan pendataan dulu, kemudian ada proses dan baru kita menyalurkan. Ya, ada bantuan sembako juga. Oke, luar biasa ya di dinas sosial ini Bu ya. Nah Bu Yani ini berdasarkan pengalaman dari Ibu nih ya, apa nih suka dukanya Bu Yani? Untuk melayani di dinas sosial ini Bu, karena kan ini ya berkaitan langsung dengan masyarakat begitu Bu. Betul Mbak. Jadi memang ya di dinas sosial memang bagi saya pribadi ya Mbak itu luar biasa. Karena yang kita bantu itu adalah apa ya Mbak, orang-orang yang non-sewu, orang-orang yang kurang beruntung, anggapannya gitu nggih. Jadi di situ ketika kita jadi terharu ini saya. Ketika kita bisa memberikan bantuan itu ada rasa senang Mbak, jadi marem walaupun itu puas begitu, bukan dari rasa uang pribadi bukan dari pribadi, tapi rasanya betapa kita itu lebih beruntung dari mereka. Iya, jadi dengan begitu kita akan menjadi terus bersyukur ya Bu ya, karena sudah kita lebih beruntung daripada mereka. Kita tidak selalu melihat ke atas ya, sehingga kita merasa kurang terus Bu ya. Oke, baik. Aduh, malah jadi membuat Bu Yani jadi terharu ini. Itulah, itu menjadi saya semangat di situ Mbak. Jadi insya Allah kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Iya, baik. Oke Ibu, nah ini statement terakhir ini Bu, wow nggak terasa sudah jam 11 lewat gitu Bu ya. Kalau kita ngobrol, aduh sudah nanti bisa sampai sore Bu ya. Nah statement terakhir ini Ibu, mungkin ada pesan-pesan ini buat warga Kota Salatiga terkait dengan pelayanan di Dinas Sosial Kota Salatiga, silakan. Mungkin pesan dari kami ya Mbak untuk warga masyarakat Kota Salatiga yang memerlukan layanan di dinas sosial ya, entah itu layanan untuk mohon maaf, ada lagi layanan BPJS Mbak yang dibantu oleh pemerintah Kota Salatiga itu lewat kami. Itu mungkin tadi belum kami sampaikan ya. Ada bantuan BPJS yang dibiayai pemerintah kota, kemudian ada layanan terkait dengan kepesertaan PKH atau layanan apapun terkait dengan dinas sosial, monggo kami dengan senang hati menerima rawuh panjenengan di dinas sosial. Atau bisa nanti dikontak tadi di kontak center ya di dinas sosial yang nomornya 0298 342 9319. Monggo kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu semua jika akan menanyakan segala sesuatunya. Baik teman setia, wow tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog kesempatan siang hari ini. Terima kasih Bu Yani kehadirannya di studio. Terima kasih oleh-olehnya yang sangat bermanfaat buat teman setia. Jadi buat Anda yang ingin bertanya sesuatu atau apa gitu, silakan bisa datang langsung saja ke Dinas Sosial Kota Salatiga atau bisa menghubungi call center tadi ya kalau ada keperluan yang berhubungan dengan Dinas Sosial. Baik Ibu, terima kasih kehadirannya di studio Ibu. Sama-sama Mbak Gita dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata tidak ada Bu. Warga masyarakat juga yang sedang mendengarkan ini, mohon maaf jadi sedikit baper. Ya, yang penting saling mendoakan dan sukses ya buat Bu Yani di Dinas Sosial ya. Oke, baik teman setia, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog interaktif siang hari ini bersama Dinas Sosial Kota Salatiga. Saya Gita Nugraha juga pamit dulu di acara dialog, nanti ketemu lagi sambung di acara Jelita Jendela Keluarga Kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Dalam perjuangan hidup ada sukses, ada gagal, tapi yang terpenting berani mencoba. Maju terus, pantang menyerah. Saya Gita pamit, yuk, bye-bye.